Halo, sahabat channel Lansia Sehat. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini penuh semangat, penuh harapan, dan penuh kebahagiaan. Kami sangat senang bisa kembali menyapa bapak dan ibu yang luar biasa di usia emas. Para lansia usia 60 tahun ke atas yang selalu semangat menjaga kesehatan dan mencari informasi yang bermanfaat. Hari ini, kita akan membahas salah satu tanaman herbal asli Indonesia yang kaya manfaat, temulawak. Tapi sebelum masuk ke pembahasan utama, seperti biasa, izinkan kami bertanya terlebih dahulu. Sahabat channel Lansia Sehat saat ini tinggal di mana? Di daerah pegunungan yang sejuk, di pesisir yang hangat, atau di perkotaan yang ramai? Coba tulis di kolom komentar. Kami ingin tahu, karena sahabat channel Lansia Sehat tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan kami ingin menjalin silaturahmi lebih erat dengan Anda semua. Bapak dan Ibu saat ini berusia berapa? Sudah 60 tahun lebih? 65 tahun? Atau bahkan sudah mencapai usia 70 tahun ke atas? Berapapun usia Bapak dan Ibu, semoga selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, tetap kuat, tetap ceria, tetap semangat menjalani hari-hari. Dan bagaimana kabar kesehatan Bapak dan Ibu hari ini? Apakah tubuh terasa segar? Apakah tidur tadi malam nyenyak? Apakah nafsu makan tetap terjaga? Jika ada keluhan, semoga segera pulih. Jika sedang sehat, semoga terus sehat. Karena kesehatan adalah nikmat yang seringkali baru kita sadari saat mulai terasa ada yang kurang. Kami doakan, semoga seluruh sahabat channel Lansia Sehat selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi umur panjang, rezeki yang berkah, hati yang tenang, dan tubuh yang bugar. Amin ya Rabbal Alamin. Mengapa kesehatan di usia 60 tahun sangat penting untuk dijaga? Sahabat lansia yang kami cintai, saat kita memasuki usia 60 tahun, tubuh kita mengalami berbagai perubahan. Tulang mulai berkurang kekuatannya, otot tidak sekuat dulu, pencernaan cenderung melambat, dan sistem imun tak secepat waktu muda dalam melawan penyakit. Namun justru karena itulah, menjaga kesehatan di usia ini menjadi sangat penting. Usia 60 tahun bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari babak baru masa di mana kita menikmati hidup dengan lebih bijaksana, lebih tenang, dan lebih terarah. Kami tahu, sebagian dari sahabat channel Lansia Sehat masih aktif berkebun, berjalan kaki pagi hari, memasak makanan sehat, atau mengurus cucu. Ada juga yang masih rutin menghadiri pengajian, kumpul komunitas lansia, bahkan ikut kelas senam atau yoga. Semua itu luar biasa. Itu tanda bahwa Bapak dan Ibu tidak pasrah dengan usia, melainkan berjuang tetap sehat dan bermanfaat. Dan perjuangan itu perlu dukungan. Salah satunya dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Bukan hanya soal makan 3 kali sehari, tapi bagaimana kita memilih makanan yang menyehatkan tubuh kita. Nah, disinilah temulawak hadir sebagai salah satu jawaban. Temulawak bukan sekadar rimpang, tapi rahasia kesehatan dari alam. Sahabat channel Lansia Sehat, siapa di sini yang pernah mencicipi jamu temulawak? Atau mungkin dulu sewaktu kecil sering disuguhi temulawak oleh ibu atau nenek? Temulawak bukan tanaman asing bagi kita, bukan pula ramuan baru. Ia telah digunakan turun-temurun oleh masyarakat Indonesia sebagai penunjang kesehatan. Temulawak, atau dalam bahasa Latin disebut Curcuma santorhiza, adalah rimpang asli Indonesia. Warnanya kuning cerah, aromanya khas, dan rasa pahitnya dikenal ampuh menyegarkan tubuh. Banyak orang menyebut temulawak sebagai emas dari tanah, karena khasiatnya sangat berharga, terutama untuk kesehatan lansia. Yang menarik, kini bukan hanya dukun jamu atau orang tua zaman dulu yang memuji temulawak. Dunia medis pun mulai mengakui potensi besar dari tanaman herbal ini. Banyak dokter, ahli gizi, dan peneliti yang mengkaji manfaat temulawak dan menemukan bahwa rimpang ini mengandung senyawa aktif luar biasa seperti kurkumin dan santorhizol, yang sangat bermanfaat bagi tubuh, apalagi untuk usia lanjut. Membuka pikiran untuk hidup lebih sehat, bukan lebih rumit. Sahabat channel Lansia Sehat, kami paham bahwa di usia 60 tahun, banyak dari kita yang sudah merasa cukup dengan rutinitas. Ada yang merasa, saya sudah tua, nggak usah ribet mikirin makanan sehat. Tapi justru disinilah letak kekeliruannya. Hidup sehat bukan soal keribetan, tapi soal kesadaran. Memasukkan temulawak dalam rutinitas harian bukanlah hal yang merepotkan. Bisa dalam bentuk jamu, seduhan, atau kapsul herbal yang sekarang banyak dijual di apotek. Bahkan bisa dikombinasikan dengan madu, sereh, atau jahe untuk meningkatkan khasiatnya. Bayangkan jika setiap pagi tubuh Bapak dan Ibu disambut dengan ramuan temulawak hangat yang memperlancar pencernaan, membersihkan hati, dan menambah energi.
Bukankah itu indah? Bersama, kita pelajari dan amalkan ilmu sehat dari alam. Dalam video ini, kami akan mengajak Bapak dan Ibu menyelami lebih dalam. Apa sebenarnya kandungan temulawak yang membuat dokter mulai meliriknya? Apa manfaat utamanya untuk tubuh lansia? Bagaimana cara mengonsumsinya yang benar dan aman? Dan yang tak kalah penting, kami akan menyampaikan langsung kisah nyata para lansia di berbagai daerah yang sudah membuktikan manfaat temulawak untuk kesehatannya. Video ini bukan sekadar teori, tapi juga pengalaman nyata dan arahan yang bisa Bapak dan Ibu terapkan langsung. Karena kami tahu, sahabat channel Lansia Sehat tidak hanya ingin tahu, tapi juga ingin mencoba dan merasakan manfaatnya. Mari hadirkan semangat sehat dalam tiap detik usia emas. Sahabat lansia yang kami hormati, usia 60 tahun ke atas adalah fase hidup yang sangat berharga. Anak-anak sudah besar, cucu mulai hadir, dan waktu kita pun lebih tenang. Tapi ketenangan itu tak akan bermakna jika tubuh kita mudah lelah, nyeri sendi muncul, nafsu makan menurun, atau mudah terserang flu. Dengan mengenal dan memanfaatkan temulawak, kita bisa menjaga tubuh tetap bugar, pikiran tetap segar, dan semangat hidup tetap menyala. Kami ingin mengajak sahabat channel Lansia Sehat untuk terus belajar bersama kami, mengeksplorasi tanaman herbal asli Indonesia yang punya manfaat luar biasa. Temulawak adalah awal dari perjalanan kita kali ini. Di bab selanjutnya, kita akan menjelajahi sejarah temulawak lebih dalam. Bagaimana tanaman ini dipakai oleh leluhur kita sebagai obat alami? Mengapa sampai sekarang temulawak masih dipercaya sebagai ramuan penyembuh? Dan bagaimana dunia medis mulai memberikan perhatian serius terhadap temulawak sebagai bahan alami penunjang kesehatan lansia? Mari kita lanjutkan ke bab berikutnya. Bab 2. Temulawak dalam dunia herbal warisan leluhur untuk vitalitas. Setelah pada bab sebelumnya kita menyapa dan berdiskusi ringan mengenai pentingnya menjaga kesehatan di usia 60 tahun ke atas, kini saatnya kita melangkah lebih dalam untuk mengenal temulawak bukan sekadar sebagai bahan jamu, tetapi sebagai warisan hidup dari kearifan lokal nenek moyang kita yang terbukti punya manfaat luar biasa untuk vitalitas tubuh lansia. Akar budaya temulawak dalam tradisi Indonesia. Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita mundur sedikit ke belakang, ke masa ketika belum ada apotek, belum ada dokter modern, dan belum ada laboratorium canggih. Pada masa itu, nenek moyang kita memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber pengobatan. Dari daun, akar, kulit kayu, sampai rimpang semuanya menjadi bagian dari pengobatan tradisional yang mereka percayai. Di antara sekian banyak rimpang yang digunakan, temulawak, Curcuma santorhiza, menempati posisi yang sangat istimewa. Bahkan hingga kini, temulawak masih dijadikan bahan utama dalam berbagai jamu tradisional, seperti jamu kunir asam, jamu temulawak pahit, atau jamu pelancar nafsu makan. Temulawak sejak dulu dipercaya mampu mengatasi berbagai keluhan, terutama gangguan pada organ dalam seperti hati, limpa, lambung, hingga usus. Ini tentu bukan kepercayaan tanpa dasar, melainkan hasil dari pengalaman turun-temurun selama ratusan tahun. Di beberapa daerah, seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur, temulawak menjadi salah satu tanaman yang hampir wajib ditanam di pekarangan. Alasannya sederhana, temulawak mudah tumbuh, bisa dipanen kapan saja, dan khasiatnya luar biasa, terutama untuk kesehatan keluarga. Temulawak dalam dunia jamu tradisional. Sahabat channel Lansia Sehat pasti tidak asing dengan jamu gendong. Dulu, para ibu penjual jamu berjalan dari kampung ke kampung dengan membawa botol-botol berisi cairan berwarna kuning pekat, coklat, bahkan hitam. Salah satu botol yang paling sering diminum oleh masyarakat adalah jamu temulawak. Temulawak dalam jamu berperan sebagai pembersih darah, penambah nafsu makan, pereda nyeri, penyehat saluran cerna, penguat tubuh ketika lelah. Tidak sedikit anak-anak yang dulu disuruh orang tua mereka minum temulawak agar tidak gampang sakit dan makannya lahap. Bahkan banyak ibu rumah tangga zaman dahulu yang meracik sendiri ramuan temulawak untuk menjaga kesehatan suaminya yang bekerja keras di ladang atau pabrik. Jadi bisa dikatakan bahwa temulawak bukan sekadar obat, tapi bagian dari gaya hidup sehat masyarakat Indonesia sejak dulu kala. Sebuah kebiasaan yang sayangnya mulai ditinggalkan di era modern. Perjalanan temulawak ke dunia medis modern. Sekarang, mari kita masuk ke fase yang lebih ilmiah. Bagaimana tanaman tradisional seperti temulawak akhirnya mendapat perhatian dari dunia kedokteran dan penelitian medis? Perjalanan ini dimulai sekitar awal tahun 2000-an, ketika para ilmuwan mulai tertarik untuk meneliti berbagai tanaman asli Indonesia, termasuk temulawak. Penelitian pertama yang signifikan dilakukan oleh para ahli farmasi dari Universitas Gadjah Mada,
Universitas Indonesia, dan lembaga penelitian herbal lainnya. Dari berbagai riset itu, ditemukan bahwa temulawak mengandung zat aktif yang sangat potensial untuk kesehatan, terutama kurkumin dan santorhizol. Dua zat inilah yang membuat temulawak memiliki efek antiinflamasi, antioksidan, antibakteri, bahkan anti kanker. Lebih dari itu, para dokter dan ahli gizi mulai menyadari bahwa konsumsi temulawak secara rutin dapat membantu memperbaiki metabolisme tubuh, menjaga fungsi hati, menyehatkan saluran pencernaan, dan memperkuat sistem imun yang sangat relevan dengan kondisi tubuh lansia. Temulawak pun mulai diproduksi dalam bentuk modern, kapsul herbal, ekstrak cair, tablet, hingga teh celup. Bahkan ada rumah sakit herbal dan klinik pengobatan alternatif yang menjadikan temulawak sebagai bagian dari terapi pendamping untuk pasien penyakit kronis. Peran temulawak dalam pola hidup sehat lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, pada usia 60 tahun ke atas, kita menghadapi berbagai tantangan kesehatan. Nafsu makan menurun, fungsi hati mulai melemah, masalah pencernaan seperti perut kembung atau susah bab, nyeri sendi atau peradangan ringan, daya tahan tubuh yang menurun. Disinilah temulawak hadir sebagai solusi alami. Dalam kebudayaan herbal Nusantara, temulawak disebut sebagai tonik alami untuk lansia. Tonik di sini maksudnya bukan minuman berenergi seperti di iklan-iklan, tapi ramuan yang menyegarkan tubuh dari dalam. Dengan mengonsumsi temulawak secara rutin, tubuh menjadi lebih ringan, tidak mudah lelah, pencernaan lancar, dan nafsu makan membaik. Ini tentu sangat penting untuk lansia yang seringkali mengalami gangguan pola makan dan sistem metabolisme. Nilai budaya dan filosofi, sehat bersama alam. Ada satu hal menarik yang sering dilupakan. Ketika kita mengonsumsi temulawak, sebenarnya kita sedang menjalankan filosofi hidup sehat bersama alam. Nenek moyang kita percaya bahwa tubuh manusia dan alam adalah satu kesatuan. Apa yang keluar dari bumi bisa menyembuhkan tubuh yang juga berasal dari tanah. Maka tak heran jika orang dulu tidak mudah bergantung pada obat kimia, melainkan lebih percaya pada ramuan alam. Temulawak menjadi simbol dari kesadaran itu. Ia tumbuh di tanah, dipanen tanpa merusak lingkungan, dan dikonsumsi tanpa bahan tambahan berbahaya. Dalam filosofi Jawa, temulawak dipercaya dapat ngelmu rasa, memberi keseimbangan antara tubuh dan pikiran. Ketika kita meminum temulawak, kita bukan hanya sedang menyehatkan hati atau usus, tapi juga sedang menghidupkan kembali kearifan lokal yang sudah diwariskan selama ratusan tahun. Mengapa dokter mulai menganjurkan temulawak? Kini mari kita simak satu fakta menarik. Semakin banyak dokter yang menyarankan temulawak kepada pasien lansia, terutama sebagai pengobatan pendamping atau suplemen alami. Ini bukan karena ingin kembali ke zaman kuno, tetapi karena bukti medis dan ilmiah yang kuat. Temulawak tidak bertindak sebagai obat utama penyakit berat, namun sangat efektif dalam mengurangi gejala ringan yang sering dialami lansia, membantu proses penyembuhan alami tubuh, mengurangi ketergantungan pada obat kimia jangka panjang. Bahkan ada dokter yang menyarankan pasien mereka untuk minum seduhan temulawak setiap pagi, dengan catatan tidak sedang dalam pengobatan aktif yang melibatkan obat tertentu, dan tentunya setelah berkonsultasi. Beberapa klinik lansia juga mulai mengadopsi pendekatan integratif, yaitu menggabungkan pengobatan modern dan herbal. Temulawak menjadi pilihan favorit karena efek sampingnya sangat minim, asalkan dikonsumsi dalam dosis yang tepat. Sahabat channel Lansia Sehat, dari cerita dan penjelasan panjang ini, kita bisa melihat betapa temulawak bukan sekadar tanaman biasa. Ia adalah harta karun dari alam, yang telah digunakan sejak dulu dan kini mulai diakui oleh dunia medis. Namun, pertanyaan pentingnya, apa sebenarnya isi dari rimpang temulawak itu? Apa saja kandungan zat aktif yang membuat temulawak begitu bermanfaat bagi kesehatan? Bagaimana zat-zat ini bekerja di dalam tubuh kita, terutama tubuh lansia usia 60 tahun ke atas? Semua jawaban itu akan kita bahas tuntas di bab selanjutnya. Bab 3. Kandungan aktif temulawak yang berkhasiat bagi lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami bahwa temulawak adalah warisan budaya yang sangat berharga dan telah digunakan sejak zaman nenek moyang, kini saatnya kita masuk lebih dalam dan melihat isi dari temulawak itu sendiri. Apa saja zat dan nutrisi yang terkandung di dalam rimpang berwarna kuning keemasan ini? Bagaimana kandungan-kandungan tersebut bekerja di dalam tubuh kita, khususnya bagi para lansia yang usianya sudah melewati kepala 6? Bab ini akan menjadi fondasi utama untuk memahami mengapa temulawak begitu bermanfaat untuk kesehatan lansia, tidak hanya dari sisi tradisional, tetapi juga dari sudut pandang ilmiah dan medis. 1. Kurkumin. Senyawa antiinflamasi yang mengagumkan.
Kandungan utama dalam temulawak yang paling banyak dibicarakan oleh para peneliti adalah kurkumin. Mungkin sahabat channel Lansia Sehat lebih sering mendengar nama ini dikaitkan dengan kunyit. Dan benar, kunyit juga mengandung kurkumin. Namun temulawak memiliki jenis kurkumin yang unik dan kadarnya tinggi. Apa itu kurkumin? Kurkumin adalah senyawa aktif yang memberikan warna kuning cerah pada rimpang-rimpangan seperti temulawak dan kunyit. Tetapi fungsi kurkumin tidak hanya sebagai pewarna alami. Ia dikenal sebagai antiinflamasi kuat, yang artinya mampu mengurangi peradangan di dalam tubuh. Manfaat kurkumin untuk lansia: mengurangi nyeri sendi dan rematik. Banyak lansia yang mengalami osteoartritis, yaitu peradangan pada sendi lutut, pinggul, atau tangan. Kurkumin membantu meredakan pembengkakan dan nyeri tanpa efek samping berbahaya seperti obat kimia golongan SAID. Menurunkan risiko penyakit kronis, seperti diabetes, jantung, dan kanker, karena kurkumin mampu menangkal radikal bebas yang merusak sel tubuh. Mendukung kesehatan otak. Beberapa penelitian menyebut kurkumin mampu melindungi otak dari penurunan fungsi yang sering terjadi seiring bertambahnya usia. Jadi, dengan hanya satu zat aktif ini saja, temulawak sudah sangat bermanfaat bagi kesehatan lansia. 2. Santorhizol, senyawa antimikroba dan antioksidan. Zat kedua yang tak kalah penting dalam temulawak adalah santorhizol. Nama ini mungkin terdengar asing, tapi manfaatnya luar biasa besar. Santorhizol adalah senyawa yang hanya ditemukan dalam temulawak, tidak ada di kunyit, dan menjadi pembeda utama kenapa temulawak dianggap lebih unggul dalam beberapa aspek. Fungsi santorhizol dalam tubuh: antimikroba alami. Artinya zat ini mampu melawan bakteri, virus, dan jamur yang bisa menyebabkan infeksi ringan maupun berat, termasuk di sistem pencernaan lansia. Antioksidan kuat. Santorhizol membantu mencegah penuaan sel dan kerusakan jaringan tubuh akibat radikal bebas. Menjaga kesehatan hati. Organ hati yang sehat sangat penting bagi lansia, apalagi jika bapak dan ibu mengonsumsi obat-obatan jangka panjang. Santorhizol membantu detoksifikasi hati dan melindungi sel-sel hati dari kerusakan. Tidak heran jika banyak dokter herbal modern menjadikan ekstrak santorhizol sebagai bahan utama suplemen kesehatan untuk lansia. 3. Minyak atsiri, pelancar pencernaan dan relaksasi alami. Rimpang temulawak juga mengandung minyak atsiri yang kaya manfaat. Minyak ini biasanya tercium dari aroma khas temulawak yang kuat dan segar. Meski hanya dalam jumlah kecil, efeknya sangat besar. Apa saja manfaat minyak atsiri dalam temulawak? Melancarkan pencernaan. Minyak atsiri membantu meningkatkan produksi enzim di lambung dan usus, sehingga makanan bisa lebih cepat dicerna dan tidak menyebabkan kembung atau sembelit. Mengurangi perut kembung dan masuk angin. Bagi lansia yang sering merasa begah atau tidak nyaman setelah makan, temulawak bisa menjadi solusi alami yang aman. Memberikan efek relaksasi. Aroma minyak atsiri memberikan rasa tenang, membantu lansia yang susah tidur atau merasa cemas. 4. Serat alami, penjaga saluran cerna lansia. Walaupun kandungan serat dalam temulawak tidak sebanyak pada sayur dan buah, namun serat ini tetap memberikan kontribusi penting, terutama bagi lansia yang mulai mengalami keluhan seperti sulit buang air besar atau sembelit. Serat dalam temulawak berperan sebagai pembersih usus alami, pengikat racun dalam sistem pencernaan, penyeimbang mikrobiota usus. Ini sangat penting, karena usus yang sehat berpengaruh besar pada daya tahan tubuh dan kesehatan mental lansia. 5. Kandungan lain yang mendukung fungsi tubuh. Selain kurkumin, santorhizol, minyak atsiri, dan serat, temulawak juga mengandung beberapa zat penting lain, seperti protein dan karbohidrat kompleks dalam jumlah kecil, yang memberikan energi alami, kalium, magnesium, dan zat besi, yang membantu kerja otot, sistem saraf, dan sirkulasi darah. Vitamin C dan E alami, sebagai pelindung sel-sel tubuh dari kerusakan. Walau dalam jumlah tidak besar, kombinasi dari semua zat ini menciptakan efek sinergis yang memperkuat sistem tubuh lansia dari berbagai sisi. Bagaimana cara kandungan temulawak bekerja dalam tubuh lansia? Sahabat channel Lansia Sehat, tubuh lansia memiliki metabolisme yang berbeda dari orang muda. Oleh karena itu, zat-zat aktif dalam temulawak bekerja secara perlahan namun menyeluruh. Saat diminum, senyawa kurkumin dan santorhizol diserap melalui lambung dan usus. Kurkumin masuk aliran darah, melawan peradangan di sendi, otot, atau organ dalam seperti hati dan ginjal. Santorhizol aktif melawan mikroba, membersihkan sistem cerna dan menjaga jaringan hati. Minyak atsiri langsung menenangkan perut,
mengurangi rasa begah, memperlancar bab. Serat bekerja di usus, menjaga pencernaan tetap lancar dan mencegah sembelit. Semua proses ini terjadi secara bertahap dan alami. Tidak langsung instan, tapi aman untuk dikonsumsi jangka panjang tanpa efek samping berbahaya seperti obat kimia. Manfaat terpadu bagi kesehatan lansia usia 60 tahun ke atas. Dengan semua kandungan di atas, inilah manfaat utama temulawak bagi sahabat channel Lansia Sehat. Meningkatkan nafsu makan, menjaga fungsi hati tetap optimal, melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit, meredakan nyeri sendi dan pegal linu, meningkatkan energi dan vitalitas, menjaga sistem imun agar tidak gampang sakit, melindungi sel-sel tubuh dari penuaan dini. Manfaat ini tentu sangat relevan dengan kebutuhan tubuh pada usia lanjut. Temulawak tidak hanya membantu satu organ, tapi memberikan efek kesehatan secara menyeluruh. Setelah memahami kandungan dan cara kerja temulawak dalam tubuh lansia, pertanyaan berikutnya adalah, apa bukti bahwa semua ini benar-benar bermanfaat dalam kehidupan nyata? Apakah benar temulawak bisa membantu menurunkan keluhan kesehatan pada lansia usia 60 tahun ke atas? Di bab selanjutnya, kita akan membahas manfaat temulawak secara langsung dari perspektif medis dan pengalaman nyata para dokter. Simak penjelasannya dalam bab 4. Bab 4. Khasiat temulawak bagi lansia usia 60 tahun perspektif medis. Setelah pada bab sebelumnya kita mempelajari kandungan temulawak seperti kurkumin, santorizol, minyak atsiri, dan serat serta bagaimana kandungan tersebut bekerja dalam tubuh, kini saatnya kita mengaitkan semua informasi itu dengan manfaat nyata temulawak bagi kesehatan lansia usia 60 tahun ke atas. Bab ini akan mengajak sahabat channel Lansia Sehat untuk memahami manfaat temulawak dari kacamata medis dan ilmiah, bukan hanya dari pengalaman turun-temurun. Temulawak sebagai ramuan untuk mengatasi keluhan umum lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, ada beberapa keluhan umum yang sering dirasakan oleh lansia usia 60 tahun ke atas. Di antaranya, nafsu makan menurun, gangguan pencernaan seperti sembelit dan kembung, nyeri sendi atau pegal linu, cepat lelah dan kurang energi, kekebalan tubuh menurun, gangguan hati akibat pengaruh obat-obatan, radang ringan pada organ tubuh. Kabar baiknya, temulawak memiliki potensi besar dalam mengurangi dan membantu mengatasi semua keluhan tersebut. 1. Menambah nafsu makan dan berat badan ideal. Salah satu manfaat paling dikenal dari temulawak, terutama di dunia medis tradisional maupun modern, adalah meningkatkan nafsu makan. Bahkan, temulawak sering digunakan di klinik anak sebagai penambah nafsu makan anak-anak. Tapi manfaat ini juga berlaku bagi lansia yang mengalami penurunan nafsu makan karena proses penuaan. Dalam jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dijelaskan bahwa ekstrak temulawak mampu merangsang sekresi cairan empedu dan enzim pencernaan, sehingga tubuh menjadi lebih siap untuk menerima dan mengolah makanan. Bagi lansia, meningkatnya nafsu makan secara otomatis akan membantu memperbaiki asupan gizi harian, menjaga berat badan tetap ideal, dan menghindari kondisi malnutrisi yang sering dialami di usia tua. 2. Melindungi dan menyehatkan fungsi hati. Banyak lansia mengonsumsi berbagai obat-obatan rutin seperti obat darah tinggi, kolesterol, diabetes, hingga asam urat. Penggunaan obat jangka panjang bisa memberi beban tambahan pada organ hati yang bertugas menyaring dan menetralisir zat-zat asing di dalam tubuh. Temulawak memiliki hepatoprotektif, yaitu kemampuan melindungi sel-sel hati dari kerusakan. Hal ini telah diteliti dalam banyak studi, termasuk oleh peneliti dari Universitas Airlangga. Mereka menemukan bahwa santorizol dan kurkumin dalam temulawak mampu menekan peradangan hati dan memperbaiki sel-sel yang rusak akibat paparan zat kimia. Jadi, mengonsumsi temulawak secara rutin dengan dosis yang tepat dapat membantu menjaga hati tetap sehat, meskipun lansia sedang menjalani terapi obat jangka panjang. 3. Melancarkan sistem pencernaan dan mencegah sembelit. Seiring bertambahnya usia, fungsi saluran cerna lansia cenderung menurun. Produksi enzim pencernaan melambat, otot usus melemah, dan pergerakan feses jadi lebih lambat. Akibatnya, banyak lansia mengalami gangguan pencernaan seperti kembung, perut begah, dan sembelit. Temulawak, dengan kandungan minyak atsiri dan serat alaminya, bekerja secara alami untuk merangsang produksi cairan empedu dan enzim pencernaan, melancarkan gerakan peristaltik usus, mempercepat pengeluaran sisa pencernaan. Bab. Dalam uji klinis terbatas pada kelompok lansia yang rutin mengonsumsi rebusan temulawak selama 2 minggu, ditemukan bahwa frekuensi buang air besar meningkat secara sehat dan keluhan kembung berkurang drastis.
4. Mengurangi peradangan dan nyeri sendi. Peradangan ringan pada sendi, lutut, dan pinggang sangat umum terjadi pada usia lanjut. Hal ini disebabkan oleh degenerasi tulang rawan serta berkurangnya cairan peluma sendi. Kondisi ini dikenal sebagai osteoartritis. Sahabat channel Lansia Sehat, ketimbang mengonsumsi obat anti nyeri terus-menerus, banyak dokter mulai menyarankan suplemen herbal berbahan dasar temulawak. Kenapa? Karena kurkumin dalam temulawak memiliki efek antiinflamasi setara dengan obat said, namun tanpa efek samping lambung seperti iritasi atau asam lambung naik. Dalam jurnal Phytotherapy Research, disebutkan bahwa kombinasi antara temulawak dan jahe menunjukkan penurunan signifikan pada tingkat nyeri sendi lansia dalam waktu 4 minggu. 5. Meningkatkan sistem imun. Sistem imun adalah garda terdepan tubuh kita untuk melawan infeksi. Namun pada lansia, sistem kekebalan tubuh melemah secara alami karena proses penuaan. Akibatnya, tubuh menjadi lebih mudah terserang penyakit seperti flu, batuk, infeksi saluran pernapasan, dan infeksi saluran kemih. Temulawak membantu meningkatkan daya tahan tubuh karena mengandung antioksidan tinggi yang melindungi sel imun dari kerusakan, merangsang produksi sel darah putih, terutama limfosit dan makrofag, memiliki efek antimikroba dan antivirus ringan. Dengan daya tahan tubuh yang baik, lansia bisa lebih aktif dan tidak mudah sakit. 6. Mengatasi kelelahan dan menambah energi alami. Temulawak juga dikenal sebagai tonik alami, sejenis penambah tenaga tanpa efek samping berbahaya. Bagi lansia yang mudah lelah meskipun aktivitas tidak terlalu berat, temulawak dapat menjadi solusi. Zat aktif dalam temulawak merangsang metabolisme tubuh agar lebih efisien, membantu mengubah makanan menjadi energi dengan optimal, dan menjaga tubuh tetap segar. Tak heran jika banyak lansia yang rutin minum rebusan temulawak pagi hari merasa lebih bersemangat menjalani aktivitas harian seperti berkebun, jalan pagi, atau berkumpul bersama cucu. 7. Potensi menjaga kesehatan otak dan mencegah pikun. Sahabat channel Lansia Sehat, pikun atau penurunan daya ingat adalah keluhan yang paling sering dialami lansia. Tapi tahukah Bapak dan Ibu bahwa kurkumin dalam temulawak juga bersifat neuroprotektif atau melindungi sel-sel otak? Beberapa penelitian menyebutkan bahwa kurkumin bisa menembus barrier otak, blood-brain barrier, dan menurunkan pembentukan plak amiloid zat yang berkaitan dengan Alzheimer. Artinya, temulawak berpotensi memperlambat penurunan fungsi otak pada lansia jika dikonsumsi dalam jangka panjang secara rutin dan seimbang. Dosis yang dianjurkan menurut dokter. Berikut adalah anjuran konsumsi temulawak untuk lansia berdasarkan saran dokter herbal. Rebusan segar. 1 ruas temulawak ukuran sedang, sekitar 10 gram, direbus dalam 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Diminum 1 kali sehari. Ekstrak kapsul. 250 mg 500 mg ekstrak temulawak standar, diminum 1 kali sehari setelah makan. Campuran jamu. Bisa dikombinasikan dengan jahe, sereh, atau madu, sesuai selera dan kondisi tubuh. Namun, perlu diingat, konsultasikan dengan dokter jika sedang menjalani terapi obat tertentu. Hindari konsumsi berlebihan, karena bisa mengiritasi lambung jika perut dalam kondisi kosong. Hindari jika ada gangguan empedu berat, kecuali atas saran medis. Sahabat channel Lansia Sehat, semua manfaat temulawak yang telah kita bahas bukan hanya sekadar teori. Di lapangan, banyak sekali lansia usia 60 tahun ke atas yang telah rutin mengonsumsi temulawak dan merasakan perbedaan besar dalam kesehatannya. Di bab selanjutnya, kita akan mendengarkan langsung testimoni dari para lansia yang merasakan manfaat temulawak secara nyata. Kita akan belajar bagaimana mereka mengolah temulawak, berapa lama mereka mengonsumsinya, dan apa saja perubahan yang dirasakan. Simak terus di bab 5. Bab 5. Testimoni lansia dan cara aman mengonsumsi temulawak. Setelah kita memahami manfaat temulawak dari sisi ilmiah dan medis pada bab sebelumnya, kini saatnya kita mendengarkan suara dari para lansia sendiri mereka yang sudah merasakan khasiat temulawak dalam kehidupan sehari-hari. Bukan dari laboratorium, bukan dari teori kedokteran, melainkan dari pengalaman nyata para sahabat channel Lansia Sehat yang telah mencoba mengonsumsi temulawak secara rutin. Pada bab ini, kita juga akan membahas cara aman dan efektif mengonsumsi temulawak, agar Bapak dan Ibu bisa merasakan manfaatnya dengan nyaman dan tanpa efek samping. Testimoni 1. Ibu Rukiah, 68 tahun, Jakarta Timur. Dulu saya sering merasa lemas, makan pun tak selera. Kalau jalan sebentar saja, sudah ngos-ngosan. Tapi sejak rutin minum temulawak buatan sendiri, badan terasa lebih ringan. Nafsu makan juga balik.
Sekarang saya malah sering ikut senam lansia di masjid tiap hari Jumat pagi. Ibu Rukiah mengolah temulawak dengan cara merebus 2 ruas temulawak yang sudah dimemarkan, lalu dicampur dengan air 3 gelas, direbus hingga tinggal 1 gelas. Setelah dingin, ditambahkan sedikit madu untuk menambah rasa. Ia minum setiap pagi, sebelum sarapan. Dokternya di puskesmas setempat bahkan menyarankan agar terus melanjutkan konsumsi, karena hasil pemeriksaan fungsi hati Ibu Rukiah dalam batas sehat. Testimoni 2. Pak Harun, 73 tahun, Sleman, Yogyakarta. Saya punya riwayat MAG dan sering susah buang air besar. Awalnya ragu minum temulawak karena takut perih di lambung. Tapi waktu anak saya belikan ekstrak temulawak dalam bentuk kapsul dari apotek, saya coba. Hasilnya, perut jadi lebih enak, lancar buang air, dan rasa kembung hilang. Pak Harun menggunakan kapsul temulawak dengan dosis 500 mg setiap pagi setelah makan. Beliau mendapat saran dari dokter umum bahwa selama tidak ada riwayat empedu atau alergi, temulawak bisa dikonsumsi jangka panjang. Beliau menyampaikan bahwa efek temulawak baru benar-benar terasa setelah 10 hari rutin konsumsi. Maka, beliau mengingatkan sesama lansia, jangan berharap instan, sabar dan rutin saja. Testimoni 3. Ibu Wati, 65 tahun, Palembang. Lutut saya sakit sekali. Dulu harus minum obat nyeri terus. Tapi tetangga saya kasih resep jamu temulawak campur jahe dan sereh. Saya minum 3 kali seminggu. Sekarang bisa jalan keliling komplek tiap pagi. Jamu buatan Ibu Wati terdiri dari 1 ruas temulawak, 1 ruas jahe, 2 batang sereh. Semua bahan direbus bersama 600 ml air sampai mendidih, lalu disaring dan diminum hangat. Ia biasa minum saat sore hari, setelah mandi sore. Setelah 2 minggu rutin minum, nyeri lututnya berkurang drastis. Saat diperiksa ke dokter, disarankan untuk tetap konsumsi herbal sebagai pendamping, tapi tidak mengganti pengobatan utama sepenuhnya. Testimoni 4. Pak Slamet, 70 tahun, Banyumas. Saya dulunya sering flu dan batuk tiap musim hujan. Tubuh cepat capek. Tapi setelah rutin minum temulawak, alhamdulillah sekarang daya tahan tubuh lebih kuat. Flu jadi jarang, tidur pun lebih nyenyak. Pak Slamet biasa membuat serbuk temulawak dari irisan temulawak kering yang ia sangrai sendiri. Lalu ia seduh 1 sendok teh serbuk tersebut dengan air panas, seperti menyeduh kopi. Beliau minum 3 kali seminggu. Awalnya hanya coba-coba, tapi sekarang merasa badan lebih enteng dan tidak gampang masuk angin. Pelajaran dari kisah nyata, rutin, sabar, dan konsultasi. Dari semua testimoni di atas, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan penting. Hasil tidak instan. Semua lansia yang berhasil merasakan manfaat temulawak, mengonsumsi dengan rutin dan sabar, bukan hanya sekali 2 kali lalu berharap hasil langsung terasa. Disesuaikan dengan kondisi tubuh. Mereka memilih bentuk temulawak yang cocok dengan kondisinya. Rebusan, kapsul, serbuk, atau jamu kombinasi. Tetap konsultasi ke dokter. Meski temulawak adalah herbal, tetap berkonsultasi ke dokter terlebih dahulu, terutama bagi yang memiliki penyakit bawaan atau sedang minum obat tertentu. Cara aman mengonsumsi temulawak bagi lansia. Agar sahabat channel Lansia Sehat bisa mencoba temulawak dengan nyaman dan tepat, berikut panduan cara aman mengonsumsinya. 1. Temulawak rebus. Ambil 1 ruas temulawak segar. Cuci bersih, lalu memarkan. Rebus dengan 2 gelas air, hingga tersisa 1 gelas. Minum hangat, bisa ditambahkan madu, jangan gula pasir. Cocok untuk menambah nafsu makan, menyehatkan pencernaan, dan memperkuat imun. 2. Jamu kombinasi. Temulawak, jahe, dan sereh. Semua direbus bersama, saring airnya. Minum 2-3 kali seminggu. Cocok untuk mengurangi nyeri sendi, memperlancar aliran darah, meringankan pegal-pegal. 3. Kapsul ekstrak temulawak. Bisa dibeli di apotek atau toko herbal terpercaya. Dosis umum 250-500 mg per hari. Minum setelah makan. Cocok untuk lansia dengan masalah lambung atau yang tidak suka rasa pahit. 4. Serbuk temulawak. Iris temulawak tipis, keringkan, lalu sangrai dan blender jadi bubuk. Seduh 1 sendok teh dengan air panas. Minum seperti teh atau kopi herbal. Cocok untuk memperkuat daya tahan tubuh, mengurangi kelelahan, memperlancar metabolisme. Efek samping dan peringatan. Meskipun temulawak sangat aman jika dikonsumsi dengan benar,
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jangan minum saat perut kosong jika punya riwayat MAG akut. Hindari konsumsi berlebihan, lebih dari 2 ruas per hari tanpa arahan medis. Tidak dianjurkan untuk lansia dengan batu empedu aktif atau alergi terhadap rimpang. Jika muncul keluhan seperti mual atau mulas setelah konsumsi, segera hentikan dan konsultasikan ke dokter. Bagaimana menyimpan temulawak? Untuk menjaga kualitas temulawak, berikut tips penyimpanan. Temulawak segar. Simpan di kulkas dalam kantong kertas atau plastik berlubang. Tahan 1-2 minggu. Temulawak kering serbuk. Simpan di wadah tertutup, jauh dari cahaya langsung dan udara lembab, bisa tahan 2-3 bulan. Ekstrak kapsul. Simpan sesuai petunjuk label, biasanya pada suhu ruang dan tempat kering. Motivasi untuk sahabat channel Lansia Sehat. Sahabat channel Lansia Sehat, usia 60 tahun ke atas bukanlah batas untuk berhenti memperhatikan kesehatan. Justru ini adalah waktu terbaik untuk menjaga dan merawat tubuh kita dengan bijaksana. Temulawak hanyalah satu dari sekian banyak anugerah alam yang bisa kita manfaatkan. Tapi satu hal yang pasti, mengonsumsi temulawak secara rutin, dengan cara yang benar, bisa membawa perubahan besar bagi tubuh lansia. Dan seperti yang ditunjukkan oleh para lansia dalam testimoni tadi, tidak ada kata terlambat untuk mencoba hidup lebih sehat. Yang penting, mulai dari hari ini, mulai dari langkah kecil. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami hormati, kita telah mempelajari banyak hal tentang temulawak, dari sejarahnya, kandungannya, hingga manfaat medis dan testimoni nyata. Kini saatnya kita menutup perjalanan kita dengan sebuah rangkuman dan ajakan. Bagaimana kita bisa menjadikan temulawak sebagai sahabat kesehatan sejati di usia emas? Penutup. Temulawak, sahabat sehat lansia di usia emas. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami cintai. Setelah menyimak seluruh rangkaian pembahasan dalam 5 bab sebelumnya, kini saatnya kita menutup perjalanan pengetahuan kita hari ini dengan sebuah kesimpulan yang semoga dapat menjadi bekal untuk hidup lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bahagia di usia 60 tahun ke atas. Temulawak bukan sekadar rimpang biasa yang tumbuh di halaman atau kebun. Ia adalah harta karun alami, warisan dari nenek moyang kita yang menyimpan kekuatan penyembuhan, pencerahan, dan pemulihan bagi tubuh manusia terutama bagi tubuh yang telah menjalani puluhan tahun kehidupan dengan segala jatuh bangunnya. Rangkuman singkat perjalanan kita. Di bab 1, kita membuka dialog hangat, saling menyapa, bertanya kabar, serta mendoakan kesehatan sahabat semua. Kita sepakat bahwa menjaga tubuh di usia 60 tahun ke atas bukan pilihan, tapi kewajiban untuk menikmati masa tua yang penuh makna. Di bab 2, kita menggali sejarah temulawak sebagai bagian penting dari budaya pengobatan tradisional Indonesia. Kita melihat bahwa sejak zaman nenek moyang, temulawak telah menjadi ramuan favorit untuk menjaga vitalitas tubuh. Di bab 3, kita membedah kandungan aktif temulawak seperti kurkumin, santorhizol, minyak atsiri, dan serat, serta bagaimana semuanya bekerja secara alami untuk memperkuat fungsi tubuh lansia. Di bab 4, kita membahas manfaat medis temulawak dari kacamata dokter, termasuk peranannya dalam menjaga hati, melancarkan pencernaan, meredakan nyeri sendi, hingga meningkatkan kekebalan tubuh. Di bab 5, kita menyimak suara hati para lansia yang sudah merasakan sendiri khasiat temulawak dari Ibu Rukiah di Jakarta, Pak Harun di Sleman, hingga Pak Slamet di Banyumas dan bagaimana mereka menjadikan temulawak sebagai bagian dari hidup sehat harian mereka. Temulawak adalah kunci kesehatan yang sering terlupakan. Banyak orang mencari kesehatan dari luar negeri, membeli suplemen mahal, mencoba terapi modern yang rumit, padahal di sekitar kita tumbuh tanaman yang luar biasa khasiatnya. Temulawak adalah jawaban dari alam untuk tubuh kita. Ia tidak menjanjikan kesembuhan instan, tapi menawarkan keselarasan, keseimbangan, dan kekuatan alami jika kita rutin mengonsumsinya. Bagi sahabat channel Lansia Sehat, menjadikan temulawak sebagai teman harian bukan berarti menolak ilmu kedokteran. Justru inilah langkah cerdas, menggabungkan hikmah tradisi dan keilmuan medis demi menjaga tubuh di usia lanjut tetap aktif, produktif, dan bahagia. Langkah kecil, manfaat besar. Jika hari ini Bapak dan Ibu belum pernah mencoba temulawak, mulailah dari langkah kecil. Mungkin cukup 1 ruas temulawak direbus, atau 1 kapsul temulawak diminum setelah makan siang. Lakukan selama seminggu, 2 minggu, 3 minggu, dan rasakan perubahannya. Jika sudah terbiasa, jadikan temulawak sebagai bagian dari gaya hidup sehat lansia. Minum rebusan temulawak setiap pagi. Campur dengan jahe dan madu untuk meredakan nyeri sendi. Konsumsi saat tubuh mulai terasa lelah atau lemas. Gunakan sebagai pelengkap terapi medis bukan pengganti obat dokter,
tapi pelengkap yang saling mendukung. Usia emas adalah waktu untuk merawat diri, bukan menyerah. Sahabat channel Lansia Sehat, mari tanamkan satu prinsip dalam hati kita. Tua itu pasti, sehat itu pilihan. Usia 60 tahun ke atas bukan akhir dari segala-galanya. Justru inilah momen untuk menyayangi diri sendiri lebih dalam, menghargai tubuh yang telah menemani kita selama puluhan tahun, dan merawatnya dengan sepenuh hati. Dengan temulawak, kita bisa menjalani hari dengan lebih ringan, tidur lebih nyenyak, makan lebih lahap, dan tubuh terasa lebih kuat. Ajakan untuk bersama hidup sehat. Kami mengajak semua sahabat channel Lansia Sehat untuk terus belajar bersama, mengeksplorasi tanaman-tanaman herbal lain yang juga penuh khasiat. Jangan pernah berhenti mencari pengetahuan baru demi kesehatan diri sendiri dan keluarga. Bagi yang sudah mencoba temulawak, jangan ragu untuk berbagi pengalaman di kolom komentar. Ceritakan dari daerah mana sahabat berasal, berapa usia saat ini, dan bagaimana temulawak membantu memperbaiki kualitas hidup. Siapa tahu cerita sahabat bisa menginspirasi lansia lain di seluruh penjuru Indonesia. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai akhir. Semoga informasi ini membawa manfaat besar dan menjadi bekal untuk hidup lebih sehat dan bahagia di usia emas. Kami doakan, semoga semua sahabat channel Lansia Sehat selalu diberi kekuatan, kesabaran, kesehatan yang prima, serta umur yang panjang dan berkah. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan membahas lebih banyak lagi ramuan alami, pola makan sehat, dan gaya hidup cerdas untuk para lansia Indonesia yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu dari channel Lansia Sehat.